Dan apakah yang dinamakan bekerja dengan rasa cinta? Saat keduanya berkolaborasi menjadi sebuah benih yang siap ditabur. Benih itu bernama bekerja lebih keras. Teringat masa itu, wanita yang kusapa sebagai Miss Arlene baru saja pulang mengajar bahasa Inggris dari rumah ke Ya rumah. memang capek, maksudnya capek kan wajar. Seharian dia kehujanan. Berangkat pagi dengan motor kesayangannya, pulang sudah larut malam. Waktu itu, Arlene cuman berani bermimpi. Suatu hari, dia akan memiliki sekolah bahasa sendiri. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine. Halo teman-teman Rise and Shine, jumpa lagi dengan saya Monica Sinaga. Kali ini di episode yang keberapa ini? Kayak episode yang kelima ini, saya sudah bersama dengan Miss Arlene. Beliau adalah pendiri dari bimbingan belajar English Go, salah satu bimbingan belajar yang growth-nya itu luar biasa banget di Kota Magelang. Amin. Oke, Miss Arlene, langsung aja diceritain dong, gimana awal mula seorang Miss Arlene ini mendirikan bimbingan belajar English Go ini? Jadi awal mulanya sebetulnya, maksudnya ini semua memang sungguh kita percaya bahwa ini anugerah Tuhan sih. Maksudnya itu poin utama yang memang mau kami sampaikan, karena ya kalau nggak ada campur tangan Tuhan rasanya mustahil memang buka ini gitu. Jadi toh juga dulu awalnya saya cuma seorang guru privat, maksudnya dari rumah ke rumah ya. Diawali dari seorang guru Ya, privat, jadi dari memang rumah ke rumah. Dulu memang sempat bekerja di institusi memang. Setelah itu resign karena hamil. Setelah lahiran baru maksudnya saya memang passionnya sebenarnya memang ngajar. Jadi kalau setelah lahiran, setelah punya anak terus harus diam di rumah tuh rasanya kayak aneh, maksudnya memang nggak bisa gitu. Jadi dimulai dari beberapa kan memang sudah ada yang kenal, maksudnya Miss mau les dan lain sebagainya. Jadi setelah itu kira-kira setelah lahiran 3-4 bulan udah mulai, maksudnya aktivitas seperti biasa gitu, motoran dari sini ke sana. Belum nanti kalau udah mulai masuk musim hujan, nah itu yang kadang maksudnya itu suka-suka sebelumnya gitu. Jadi mulai masuk musim hujan, dari rumah A pakai mantol, jas hujan, nanti sampai rumah B dilepas, setelah itu dan lain sebagainya. Maksudnya memang dalam sehari bisa beberapa rumah gitu, mendatangi beberapa rumah. Dulu sebelumnya sekolah di mana, pendidikan bahasa Inggris Di mana? Satya Wacana. Di Satya Wacana. Ya, Lalu PSI. apakah memang mendirikan sebuah bimbingan belajar itu memang sudah menjadi impiannya Miss Arlene salah satunya? Iya, jadi kadang kita nggak tahu jalan Tuhan kapan, tapi setidaknya kalau kita punya sesuatu atau yaitu talenta atau bakat kita, rasanya tuh bener-bener keluar gitu nanti. Jadi waktu itu kuliah ya semester awal mungkin belum kerasa ya, maksudnya passionnya bakal nanti di mana dan lain sebagainya, masih sibuk sama teman main dan lain sebagainya gitu. Nah setelah mulai masuk ke bagian kebetulan itu kan English department, jadi masuk ke bagian yang teaching dan lain sebagainya yang berhubungan dengan mengajar ini sendiri, udah mulai ada rasa, ada panggilan, ada impian bahwa suatu saat nanti akan punya, waktu itu sih terlalu muluk-muluk ya sekolah, maksudnya sekolah kecil lah setidaknya apa gitu, atau ya bimbingan belajar ini tadi. Jadi dan bahkan sampai waktu itu saya punya temen, kita lulus kan bareng, jadi punya sahabat, kita lulus bareng dari Lampung. Dia kasih kayak kenang-kenangan, intinya jadi dia print foto kita, terus ada kayak gambar bangunan,
Terus dia sampai bilang bahwa ini adalah, maksudnya ini adalah lembagamu, maksudnya tempatmu suatu saat nanti. Jangan lupa mimpimu waktu tahun itu. Jadi ada foto kita, terus ininya jangan lupa kamu dulu pernah punya mimpi itu gitu. Jadi kemarin diingatkan Facebook itu kan, terus kita upload biasa ya. Kira-kira 3 bulan yang lalu diingatkan Facebook kan sering itu bikin timeline yang udah lama di situ keluar. Saya langsung nangis, maksudnya nangis, oh iya ya, itu mimpi yang dulu banget gitu. Sekarang boleh jadi kenyataan, yaitu anugerah Tuhan gitu. Saya melihat tadi ada cerita dari Miss Arlin, diawali dari rumah ke rumah, guru les bahasa Inggris. Selain daripada kehujanan dan harus hujanan kepanasan itu tadi, apa suka dukanya pada saat itu, Miss Arlin? Ya memang capek, maksudnya capek kan wajar. Memang sudah hatinya memang sudah di situ. Ya sudah, maksudnya mengalir aja, dan rasanya juga bukan waktu yang singkat. Waktu itu dari 2016 sampai 2018 akhir berarti. Ya, berarti berapa ya, 2 tahun? Hampir 2 tahun. Ya, 2 tahun lah. Waktu itu promonya gimana? Karena kan apalagi kalau private itu kan cenderung orang tua cari guru yang baik, udah jelas latar belakangnya, cara ngajarinya juga oke. Nah itu gimana promosinya waktu itu? Supaya akhirnya terjadilah sehari bisa 4 rumah, 3 rumah, kayak gitu, Miss. Beberapa memang sudah kenal. Jadi kan kita tetap ada misal kenalan di mana, misal di gereja atau di apa gitu, maksudnya memang udah kenal. Jadi mereka tahu juga bahwa saya guru gitu, guru bahasa Inggris. Jadi beberapa memang ya dimulai dari berapa ya, kurang lebih cuma 5 mungkin. Nah mungkin yang membedakan adalah mungkin beberapa guru privat yang dilakukan adalah datang, oke, terus pelajaran hari ini di sekolah, maksudnya pelajaran yang diajarkan apa, nanti kita bantu ajarkan. Nah kalau saya waktu itu karena saya berpikirnya enggak, kita harus punya sistem sendiri. Meskipun saya privat, tapi sistem itu penting. Maksudnya bagaimana anak-anak ini punya kemampuan yang ya setidaknya setara lah. Jadi yang sekolah A memang mungkin sudah bagus bahasa Inggrisnya, harus semakin ditingkatkan. Nah sekolah B yang mungkin bahasa Inggrisnya misal cuma ekstrakurikuler misal, ya harus bisa sampai kayak sekolah A misal. Jadi mungkin goalnya memang sedikit berbeda. Goalnya bukan cuma kamu bisa pelajaran sekolah, tapi goalnya harus kompeten, maksudnya harus bisa menguasai 4 atau bahkan 5 dengan grammar kan. 4 tuh biasanya listening, speaking, reading, writing, terus grammarnya juga harus gitu. Saya pribadi memang agak full jadwalnya, jadi sampai sempat nolak beberapa murid. Padahal saya merasa kalau sampai ditolak itu sebenarnya kasihan gitu, karena mereka memang mau belajar. Tapi kapasitas saya memang kalau saya sendiri memang segitu gitu, memang nggak bisa lebih. Makanya saya beraniin diri, maksudnya coba ya Kak, meskipun ya saya tahu maksudnya mungkin tempat lain lebih besar dan lain sebagainya, tapi yang jadi kekuatan saya cuma Tuhan ini memang tempat untuk dimana mereka boleh belajar. Jadi bukan untuk apapun, tapi biar ini jadi tanda ajaib gitu. Nah saya beraniin diri cari ruko dan lain sebagainya. Akhirnya ya singkat cerita dapat di sini, dan semuanya ini nih rasanya udah ditata sama Tuhan gitu, termasuk meja apa semua tuh disediakan Tuhan. Saya nggak termasuk sama sekali. Dananya waktu itu apa memang hasil tabungan dari kalau dana mengajar selama sekian lama? Kebetulan kita kan memang nabung gitu, jadi saya sama suami, dia juga yang mungkin Newport banyak hal. Terus kalau suami saya sih lebih banyak Newportnya ke bagian ini. Jadi kalau saya kan bagian intinya, maksudnya pelajarannya gitu. Nah kalau suami saya kan kebetulan IT, jadi
dia yang siapin programnya, program input, misal input data siswa dan lain sebagainya. Terus misal ada, jadi lebih ke bagian teknisnya ya mungkin ya. Pada awal berdiri ini memang udah langsung rame dan overload seperti itu, Miss? Enggak, dulu awal-awal tuh Miss, gurunya kan cuma satu, saya sama satu. Jadi kita nggak nyebut asisten tapi part timer gitu, karena sebetulnya semua guru di sini levelnya sama kok gitu. Karena kita milih guru juga nggak bisa seasal-asalan. Yang penting ada guru, nggak bisa, karena ya mereka nanti bertugas mengajarkan lagi gitu. Jadi kita ada beberapa interview, ada beberapa kayak micro teaching untuk mengetes mereka benar-benar bisa atau enggak gitu. Yang benar-benar fatal nggak bisa, maksudnya bahasa Inggrisnya mungkin masih salah, ya kita nggak pakai, karena ya basicnya harus betul dulu gitu. Jadi waktu itu part time dan saya. Nah, Miss Fatma itu kan course advisor, jadi dia memang di depan dan selalu nunggu. Dan waktu itu jam bukanya masih sampai jam 7 malam. Jadi dia dari jam 11 sampai jam 7 malam sendirian. Maksudnya bener-bener, maksudnya waktu itu memang saya percaya Tuhan memang kirimkan orang-orangnya, tapi ya prosesnya memang selalu ada, nggak bisa tiba-tiba. Ada berapa kelas langsung. waktu awal waktu itu? Kalau berapa kelas, waktu itu kan gurunya cuma saya. Ya kira-kira dalam satu kelas itu dalam satu hari itu cuma ada 4 kelas. Dengan part timer waktu itu salah satu masih part timer, mungkin cuma 2 kelas. Jadi ya cuma sekitar itu, dan itu nggak tiap hari. Itu berlangsung sampai kurang lebih setengah tahun sih. Setengah tahun. Jadi peningkatannya kan nggak mungkin langsung drastis juga, nggak mungkin. Jadi penambahannya kira-kira tambah, misal buka 1 kelas lagi bisa dimasukkan. Selama rentang waktu 6 bulan itu kan luar biasa ya, karena kan tetap harus keluar kos buat gaji, buat listrik. Sempat ada ragu-ragu gitu nggak sih, kalau ini lanjut nggak ya, atau gimana waktu itu? Gimana ya, maksudnya saya juga kalau keraguan-raguan mungkin secara manusia ada ya, tapi ya itu karena saya ngerasa dari awal Tuhan ini nih tanda ajaib loh. Maksudnya yang selalu ada dalam benak saya itu adalah who am I. Maksudnya saya memang secara jujur berkata bahwa Tuhan, aku tuh siapa? Memang bukan siapa-siapa, terutama misal di Magelang dan lain sebagainya. Jadi kadang ngerasanya kayak ya memang ini tanda ajaib. Saya yang bukan siapa-siapa bisa dipakai Tuhan untuk ini gini. Jadi kadang rasanya ya memang ini tanda ajaib gitu. Jadi cuma berpegangnya pada ya nanti Tuhan sediain lah, meskipun memang mungkin tipis tapi pasti ada gitu. Sejauh ini juga seperti itu gitu. Oke. Nah, sampai per hari ini sudah ada berapa kelas semuanya, Miss? Total kelas saya kurang paham ya, karena itu kan ada. Jadi kemarin Atau berapa siswa? Oh ya, kalau siswa Kisaran berapa? 170-an. Jadi antara 170 sampai 180. Jadi Siapa aja, Miss, yang mereka tuh dari mana aja anak-anaknya? Artinya apakah memang rata-rata menengah ke atas atau ada juga yang menengah ke bawah gitu? oh ya, itu campur juga. Cuma kalau kita sebetulnya dari awal memang tergeraknya, maksudnya kadang kan ada tergeraknya di bagian mana. Nah, kalau saya pribadi tergeraknya di bagian yang menengah ke bawah. Kenapa kok menengah ke bawah? Supaya mereka yang menengah ke bawah itu juga punya tempat untuk belajar gitu. Karena kadang kasihannya begini, sekolah-sekolah di yang mungkin notabene orang mungkin nggak tahu itu sekolah mana atau gitu, itu bahasa Inggris juga masih ekstrakurikuler. Nah, mereka ini nggak memang dibilang bahasa Inggrisnya mungkin masih minim ya memang gitu. Karena kadang kelas 1 atau bahkan kelas 2
number 1 sampai 10 misal aja belum tahu gitu. Jadi nah mereka ini kan yang memang butuh untuk dibantu supaya bisa. Kita kebetulan kan ada kayak beberapa paket gitu. Jadi ada paket yang namanya Sahabat Pelajar, itu per bulannya juga cuma 100.000 ya, meskipun syarat dan ketentuan berlaku. Kita kan nggak pernah tahu kan kehidupan bisa up and down, naik dan turun, tiba-tiba mereka nggak bisa bayar les gitu. Terus gimana Miss waktu itu yang terjadi? Ada sih, maksudnya kebetulan orang tuanya juga pedagang kecil kayak makanan jajanan pasar gitu. Nah waktu itu kan biasanya kita memang per bulan sistem bayarnya, sampai bulan yang ketiga maksudnya anak tersebut belum bayar, tapi sebenarnya kita pun kalau misalnya ada yang belum bayar atau apapun, kita nggak pernah sama sekali untuk ayo gimana pembayarannya, maksudnya follow up itu gitu, karena ya saya sih cuma percaya bahwa mereka pasti bayar kok, maksudnya pada akhirnya gitu. Terus orang tuanya kesini nangis, maksudnya intinya maaf saya nggak bisa bayar gitu, karena ya ini kan kalau sudah dirangkap beberapa bulan kan juga memang jatuhnya besar. Kebetulan ini juga yang les berdua, jadi kakak adik gitu. Yang penting anak-anak tetap belajar, nanti yang kedepannya kita sesuaikan lagi aja. Maksudnya sesuaikan tuh misal kalau memang anaknya maksudnya ada niat untuk belajar dan rajin dan nilainya bagus, kita biasanya kasih beasiswa potongan misal berapa gitu. Wow, luar biasa nih Miss Arlin. Berarti luar biasa tuh Miss, ini menarik loh, karena sebagian dari masyarakat kita tuh masih ada paradigma yang mengatakan ngopo sih masih cilik kok mbok les-les kayak bahasa Inggris, buang-buang uang aja gitu ya, mbok ajari sendiri mungkin, apalagi kalau orang tuanya pas bisa bahasa Inggris gitu. Nah sebenarnya pada usia berapa sih idealnya anak itu mulai mengenal bahasa Inggris? Sedini mungkin ya, karena justru sedini mungkin ya. Iya, jadi sebenarnya memang nggak harus selalu les sih. Kalau zaman sekarang kan sudah lebih canggih. Orang tua HP-nya juga sudah smartphone, jadi anak-anak bisa dari YouTube, bisa dari apa. Jadi sedini mungkin dipaparkan bahasa Inggris itu supaya mereka memang seneng, maksudnya, dan memang beda antara yang belajar bahasa Inggris dengan dengan sendirinya dari kecil memang sudah sering dengar, sering diajak ngobrol bahasa Inggris, dengan yang mungkin bahasa Inggrisnya cuma baru diajarkan di SD kelas berapa atau SMP, itu pasti beda. Yang jelas mungkin yang membedakan adalah pronunciation-nya jadi beda. Nah mereka yang ada di usia 2 sampai 5 tahun atau bahkan sampai 7 tahun itu rasanya kayak golden age mereka. Jadi mungkin ya ibarat spons tuh ini pas nyerap-nyerapnya sekali gitu. Jadi sayang kalau dilewatkan. Jadi nggak harus les sebetulnya, di rumah aja boleh. Tapi kan sekarang sudah banyak cara gitu, bisa dari TV, biasanya kan TV channel juga sekarang banyak tuh yang bahasa Inggris, itu juga bisa. YouTube juga mungkin mereka nonton video gitu, buku anak-anak juga suka. Kita mau mengedukasi bahwa nggak semua harus kecil-kecil terus udah dilesin dulu supaya langsung gitu, nggak perlu. Maksudnya kadang belajar sendiri di rumah dengan mama itu jauh lebih menyenangkan loh gitu. Ada case orang tuanya memang nggak bisa bahasa Inggris kan juga ada, dan banyak gitu. Ya nggak masalah, maksudnya yang penting apa yang bisa dilakukan oleh para orang tua yang mungkin memang bahasa Inggrisnya kebetulan tidak aktif, anaknya dilesin, tapi pingin supaya keseharian mereka pun mereka mau belajar gitu di luar dari jam les gitu, Miss. Ada masukan apa tuh buat orang tua? Bisa lewat PR. Kita beberapa kali rutin kasih PR. PR itu berarti lebih ke menulisnya supaya mereka bisa terlatih. Maksudnya meskipun biasanya masalah anak-anak terbesar tuh malah menulis sih sebetulnya. Karena kalau zaman sekarang memang sudah lebih canggih, jadi
meskipun orang tua nggak bisa, tapi ada HP dan anak-anak mau nonton video, tapi yang ditonton bahasa Inggris, meskipun orang tuanya nggak bisa, tuh anak tersebut bisa gitu. Dan itu kan lebih ke Masalahnya ada speaking pilihan skill-nya, tulis, gitu. ada game, tapi Oh, iya. juga ada Ada itu ya video ya. Yang dipilih video bahasa Inggris. video bahasa Kalau game, Inggris. tapi gamer pun mereka juga belajar bahasa Inggris loh sebenarnya. Rata-rata yang mereka yang main game jago-jago kok bahasa Inggrisnya. Karena vocabnya memang luas gitu. Jadi ya sebetulnya semua bisa belajar dari manapun sih. Bisa dari buku, bisa dari game, bisa dari TV. Kalau Miss Arlene sendiri, di mana sih letak kebahagiaan Miss Arlene pada waktu mengajar itu? Kalau anak tersebut tuh bisa, itu suatu kebanggaan tersendiri gitu. Maksudnya gini, sebelumnya mungkin belum bisa apa-apa, maksudnya masih kosong. Setelah kita sebagai guru isi, dididik, dikasih pengajaran dan lain sebagainya, ilmu pengetahuan. Setelah itu anak-anak itu bisa dan benar-benar lancar, misal gitu. Lancar tuh dalam segala hal ya, dalam writing, dalam bacanya juga dan lain sebagainya. Pokoknya intinya skillsnya jadi berkembang, itu udah senang banget gitu. Memang nggak sia-sia gitu kita ngajarin. Goalnya ya supaya mereka bisa gitu. Wow, saya melihat positif vibe-nya dari Miss Arlene itu luar biasa banget ya. Terima kasih banyak Miss Arlene sudah terima berbagi kasih. di Rise and Shine. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Amin. mungkin mahasiswa-mahasiswa juga yang dulunya seperti Miss Arlene ya Iya. kan, dari rumah ke rumah ternyata dengan tekad, baja dan mimpi besarnya bisa membangun sebuah bimbingan belajar. Amin. Dan pertumbuhannya terus luar biasa ya Amin. sampai per Amin. hari ini. Sukses selalu. Amin. Terima kasih banyak Kak Monika. Nah teman-teman, demikian tadi acara Rise and Shine di episode kali ini. Tetap berkarya, tetap maju berjuang, jangan pernah takut, khawatir terhadap hal apapun, karena kita punya Tuhan yang begitu berkuasa menyertai kita semuanya. Bye bye, God bless you.